nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ini ahli matematik, aljabar, aritmetik, ahli hukum, ilmu waris, ilmu sejarah dimiliki oleh sosok perempuan ini, dan banyak orang mengambil ilmu dari perempuan ini. Jadi perempuan boleh mencari ilmu sebanyak-banyaknya, bahkan menjadi rujukan gitu ya. Nah, ada lagi di dalam sejarah itu ternyata dicatat ada yang bernama Maryam Al-Ijliyah, abad ke-10 Masehi. Itu dia lahir di Aleppo di Suriah. Itu apa? Ahli di dalam membuat astrologi itu gini, untuk mengukur posisi tempat planet-planet. Dan teruslah menghantarkan doa dari waktu ke waktu, mengakui kelemahan diri kita, libatkan Allah dalam persoalan-persoalan kita. Saya kira itu. Ya, ini udah lanjut ke pembahasan tentang pemuda ini, Ustaz. Kan udah jadi kuat yang soleh, kemudian melahirkan generasi yang kuat lah untuk agama, untuk bangsa dan negara kita ini. Jadi saya tanyakan, Ustaz, seberapa pentingkah kiprah pemuda itu, Ustaz? Ya. Karena kan banyak kata mengatakan bahwa pemuda itu adalah harapan bangsa. Jadi Anda juga ingin menanyain sama Anda, Ustaz. Iya, Masya Allah. Jadi kalau peran pemuda ini sangat strategis ya. Jadi sangat strategis dia. Masa muda juga singkat sekali ya. Transisi dari masa kanak-kanak gitu ke masa dewasa, itu transisinya di pemuda tadi. Saya kira banyak juga di dalam surat di Al-Quran itu menggambarkan bagaimana pemuda-pemuda yang memegang teguh imannya ya. Dalam surat Al-Kahfi ada itu digambarkan. Jadi peran pemuda sangat strategis di dalam pembangunan masyarakat, bangsa maupun negara. Nah, bagaimana ini dimulai ya? Dari bagaimana kita sebagai orang tua memberikan ruang yang cukup untuk mereka belajar, ya kan? Bersosialisasi, dan harapannya barangkali setiap kita menginginkan pemuda ini mengambil perannya dengan baik ya. Ada secara adaptif gitu. Mereka bisa diterima oleh lingkungannya ya, berprestasi. Prestasi ini juga tidak mesti sesuai dengan kemauan orang tua ya. Silakan memberikan ruang yang cukup saja ya, ruang gerak yang cukup. Maka dengan demikian nanti kalau pemuda ini diberikan kesempatan ya untuk berkompetisi, maka kedepannya orang tua akan merasa lebih ringan ya ketika meninggalkan dunia yang fana ini dengan generasi-generasi yang sudah disiapkan sebelumnya dengan gilang gemilang, dengan prestasi yang komplit. Dan saya kira di agama kita, di Islam ini, pendidikan atau tarbiyatul aulad ya, itu sudah sangat lengkap ya, tinggal kita aplikasikan. Saya kira itu. Berarti nggak boleh kekang anak. Kalau pengen anaknya keluar negeri nggak boleh kekang. Oh ya, jadi masalah mencari ilmu kan di mana saja ya, di dalam maupun di luar negeri tidak apa-apa. Jadi saya kira perintahnya mencari ilmu itu kan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, ya kan? Nah, jadi begitu. Kemanapun yang penting nawaitunya ibtigo amardotillah, itu mencari ilmu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, untuk menghilangkan kebodohan di diri kita, dan kemudian untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Saya kira itu. Iya, Ustaz. Kemudian ada challenge juga nih, Ustaz. Iya. Gimana? Manakah yang lebih penting, pendidikan atau berbisnis dulu, Ustaz, kalau untuk pemuda ini? Jadi ada mungkin orang dilema ya. Ini saya ini mau sekolah apa mau bisnis nih? Entrepreneur ini ya. Sekolah tinggi nggak kerja juga. Apalagi Masya Allah, sekarang angka pengangguran juga meningkat ya. Antara link and match-nya antara angkatan kerja dengan perusahaan yang siap menampung itu tidak berbanding lurus ya, tidak cukup. Nah begini, mana yang lebih penting, berbisnis atau belajar gitu, menjadi intelektual? Jadi semuanya saya kira bisa sejalan seiring ya. Karena begini, kita
melihat Rasulullah SAW, figur utama kita ini sebagai uswah, itu di masa mudanya sudah berbisnis, ya. Bahkan pada usia 25 tahun saja sudah berani melamar Siti Khadijah, ya. Khadijah radhiyallahu anha itu dengan mas kawin yang luar biasa itu. Ada yang di satu riwayat bilang 40 ekor unta, ada yang bilang 100 ekor unta. Nah, itu jadi besar sekali itu maharnya, ya, ketika itu. Jadi berbisnis ini penting juga bagi setiap kita. Kenapa penting? Karena pesan-pesan agama itu lebih banyak juga ketika kita ingin memberikan satu persembahan di dalam rangka mendukung dakwah atau perjuangan Islam, itu juga dibutuhkan modal, ya, amwal, ya, maliyah, dibutuhkan harta. Nah, ini meskipun sekali lagi kekayaan itu bagi kita, bagi umat Islam adalah sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi jangan kira kalau bisnis itu tidak ibadah. Ini ibadah juga. Justru ini jarang dibidik orang, seolah-olah ibadah itu hanya sifatnya yang mahdoh, ya, yang ritual saja. Padahal ini para sahabat dan Rasulullah juga, dan bahkan para sahabat yang dijamin surga itu diantaranya juga mereka banyak yang menjadi saudagar-saudagar gitu, ya. Jadi kalau antara bisnis dan cari ilmu atau menjadi intelektual itu bisa sejalan seiring, semuanya dibutuhkan. Mengapa demikian? Rasulullah itu dengan berbisnis, ya, menjadi saudagar ketika itu, ternyata muncullah gelar Al-Amin itu karena kejujurannya, ya, luar biasa dipercaya, dagangnya juga maju pesat. Nah, dari situ kan bisa mengukur bahwa performanya Rasulullah itu adalah punya kepribadian yang sangat bisa dipercaya oleh banyak kalangan. Kemudian bagaimana hukum berbisnis? Saya kira kalau bisnis ini, kalau tadi untuk mendukung ketakwaan kita, untuk mendukung dakwah, ya, untuk fasilitas ibadah, saya kira ini menjadi penting di sana kedudukannya. Bisa mubah, bahkan juga menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu berniaga, ya, maka kita juga bisa berniaga seperti Rasulullah SAW. Ada sebuah buku berdahsyatnya marketing Rasulullah, ya, dahsyatnya marketing Rasulullah. Jadi beliau ini memang pebisnis handal, ya. Kalau berbisnis harus jujur, ya kan? Harus di mana mereka membangun sebuah kepercayaan terhadap relasinya. Ini penting sekali. Jadi bisnis itu adalah, kata ajaran agama, sebaik-baik profesi, ya, yang bisa menghasilkan satu yang bermanfaat adalah diantaranya berbisnis atau berniaga atau berdagang. Begitu, Mas Yasin. Ya. Bagaimana dengan perempuan, Ustaz? Apakah ini termasuk perempuan juga? Boleh nggak perempuan itu sekolah tinggi-tinggi? Oh, Masya Allah. Saya kira di zaman sekarang ini tidak ada dikotomi lagi, Bang Sin, ya, antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan di dalam Islam kan diperintahkan, ya, bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi siapapun dia, muslim laki-laki maupun perempuan, itu punya peluang yang sama untuk meraih ilmu yang sebanyak-banyaknya. Bahkan misalnya kita catat dalam sejarah, ya, ini hanya segelintir saja yang kita lihat, kaum perempuan itu pernah memiliki prestasi luar biasa, bahkan mau membangun peradaban di masanya. Bahkan istri Rasulullah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu seorang ulama, ya, artinya dari kalangan istri Rasul yang cerdas luar biasa. Banyak para sahabat menimba ilmu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita lihat juga mencatat misalnya ada seseorang di abad ke-6 ke-7, ya, Masehi, itu di Madinah, itu ada yang bernama Rufaidah al-Aslamiyah. Itu dia adalah seorang perawat, ya, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ahli kesehatan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi, penghargaan, memberikan kalung kepada Rufaidah al-Aslamiyah. Itu ahli kesehatan luar biasa di masa itu. Kemudian misalnya ada juga mencatat di dalam sejarah bernama Sutaita al-Mahamali. Ini ahli matematik, aljabar, aritmetik, ahli hukum, ilmu waris,
ilmu sejarah dimiliki oleh sosok perempuan ini, dan banyak orang mengambil ilmu dari perempuan ini. Jadi perempuan boleh mencari ilmu sebanyak-banyaknya, bahkan menjadi rujukan gitu ya. Nah, ada lagi di dalam sejarah itu ternyata dicatat ada yang bernama Maryam Al-Ijliyah, abad ke-10 Masehi. Itu dia lahir di Aleppo di Suriah. Itu ahli di dalam membuat astrologi itu gini, untuk mengukur posisi tempat planet-planet ya, atau bintang-bintang di galaksi sana, itu dibutuhkan alat astrologi namanya ya. Beliau ini merancang astrologi yang modern, dan itu dari muslimah ya, luar biasa. Nah, saya ada dua lagi, Asifah atau Laila binti Abdullah. Ini juga seorang perempuan apoteker zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi apoteker ya, luar biasa. Dan terakhir Lumna di Cordoba, itu pernah seorang perempuan muslimah ini juga ahli matematik dan ahli ilmu lainnya. Saya kira ini jadi antara perempuan ya dengan laki-laki itu sama, punya kedudukan yang setara di mata Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu dan ketakwaannya ya. Jadi mereka boleh berlomba-lomba memacu diri untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Saya kira itu Bang Sin. Kalau dalam karir juga seperti itu, Ustaz. Karir ini memang ini ada pembahasan tersendiri. Kalau sekarang ini kan profesi banyak ya, baik itu untuk kaum perempuan kuotanya maupun untuk laki-laki, apalagi laki-laki. Nah, sekarang ini profesi tertentu dibutuhkan perempuan ya. Bahkan sekarang jenderal pun perempuan, presiden pun perempuan, menteri perempuan, perdana dan seterusnya, camat, bupati, kapolsek dan seterusnya. Ada profesi olahraga juga begitu ya. Aduh, perempuan tuh sampai main bola nih Bang Musin ya, bertinju juga nih Bang Musin. Masya Allah, ini profesi apa bukan nih. Nah, masalah karir, nah di abad ke-18 itu memang itu awal mula di mana Barat itu dengan slogan emansipasi itu Bang Musin. Jadi kepengennya kaum perempuan itu jangan dikekang, jangan dibiarkan di rumah. Berilah dia peluang untuk sejajar dengan kaum laki-laki. Mereka punya prestasi kerja, boleh keluar rumah. Nah, tetapi dalam Islam sekali lagi ini ada aturan-aturan ya. Meskipun sekali lagi dalam Islam juga tidak dilarang perempuan itu mungkin bisa berkompetisi di luar ya, sesuai dengan bidang dan skill yang dimiliki. Tetapi tugas utamanya adalah di rumah ya, sebagai pendidik. Al-ummu mudarrisatul ula ya, atau al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik di rumah ya. Dia harus melayani suami, mengantarkan anak-anaknya menjadi generasi yang soleh-soleha, itu utamanya. Tetapi kalau misalnya dia berkarir juga tidak dilarang, selama tugas utamanya, prioritasnya adalah keluarga. Saya kira itu. Biasa. Iya. Udah bicara karir ini, Anda teringat sama kawan Anda kan bilangnya kita perlu kaya bro.